Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku semua, pada hari ini Ustaz tidak akan memberikan materi pelajaran, tetapi akan memberikan semacam glosarium. Glosarium itu apa? Glosarium itu semacam kamus istilah ringkas ya. Jadi nanti biar kalian jika ada kata-kata yang susah untuk dimengerti, kalian itu mengerti lewat apa yang Ustadz sampaikan di sini. Tetapi apa yang ada di sini nanti hanya sebatas soal-soal yang mungkin nanti kalian akan mengerjakan. Jadi untuk istilah-istilah yang mungkin belum kalian mengerti di dalam mengerjakan soal, insya Allah akan dibahas di dalam glosarium singkat ini. Baik, kita mulai dari yang pertama tentang Clostridium tetani. Clostridium tetani itu bakteri yang menyebabkan penyakit tetanus. Biasanya dia di tanah. Kemudian dia hidup di dalam kondisi yang tidak ada angin atau tidak ada oksigen. Jadi dia hanya bisa hidup di dalam keadaan yang tidak ada oksigen. Kalau ada oksigen justru dia mati. Bakteri ini bersifat patogen ya atau merugikan dan berbahaya. Kenapa? Karena kalau sampai mengeluarkan racun ya disebut tetanus plasmin, maka racun ini bersifat neurotoksin. Neurotoksin itu apa? Neurotoksin itu dia akan meracuni sistem saraf. Dia akan menyerang sistem saraf tepi atau perifer. Jadi pada manusia dia bisa menyebabkan kejang-kejang. Nah, racun itu baru akan dikeluarkan bila kondisi hidupnya itu pada tubuh manusia. Loh kok bisa? Nah, jadi Clostridium tetani ini dia akan masuk ke dalam tubuh manusia manakala terkena paku atau terkena pecahan kaca atau dan lain sebagainya. Dari tanah masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian dalam kondisi bernanah, maka dia akan mengeluarkan racun karena di dalam tubuh itu ketika tertutup oleh nanah, maka kondisinya anaerob, akan mendukung pertumbuhan dari bakteri ini. Selanjutnya, yang kedua ya, adalah Candida albicans. Candida albicans itu apa toh? Candida albicans ini jamur. Jamur atau cendawan patogen. Patogen itu merugikan, ingat ya. Dia menyebabkan infeksi di beberapa bagian tubuh seperti rongga mulut, kulit, hingga alat vital wanita, sehingga menyebabkan penyakit keputihan. Kemudian tiga adalah antibodi monoklonal. Monoklonal ya, ini nulisnya salah. Jadi antibodi monoklonal itu adalah antibodi yang dihasilkan oleh tubuh, kemudian dimanipulasi, kemudian sengaja dibuat untuk apa? Fungsinya untuk melawan penyakit kanker. Jadi antibodi monoklonal ini merupakan suatu protein imun atau kekebalan tubuh buatan. Dia bisa menjadi alternatif pengobatan masa kini. Istilah berikutnya yakni bakteri aerob. Tadi di atas sudah dijelaskan sedikit tentang bakteri anaerob atau bakteri yang hidup di dalam kondisi anaerob atau kondisi tidak ada udara. Nah, sekarang kita masuk ke bakteri aerob ya. Bakteri aerob ini kebalikan dari bakteri anaerob. Apa itu pengertiannya?
Pengertiannya bakteri ini adalah bakteri yang membutuhkan oksigen atau zat asam untuk pertumbuhannya. Dia butuh angin kayak kalian, ya, kayak kita ini. Sedangkan kemudian yang aerob kita jelaskan lagi di sini untuk biar kalian semakin jelas. Apa itu bakteri anaerob? Bakteri yang tidak dapat tumbuh dalam suasana O2, tidak ada angin, tidak ada oksigen, atau zat asam, karena dalam suasana ini akan terbentuk hidrogen dioksida yang bersifat toksik. Toksik ya, toksik itu apa toh? Toksik itu racun. Istilah berikutnya, apa itu? Begini tadi udah ya. Nah, hanya beberapa istilah yang mungkin agak susah ya, jadi hanya sedikit saja. Kemudian kita akan masuk kepada tugas karena ada pertemuan-pertemuan kemarin Ustadz belum ngasih tugas kepada kalian. Sekarang Ustadz mau ngasih tugas kepada kalian, dan tugas ini hanya Ustadz jelaskan di dalam video. Jadi yang tidak nonton video sampai belakang, dia nggak akan paham tugasnya apa gitu ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengerjakan tugas yang ada di dalam buku biologi yang sudah kalian punya, yang sudah diberikan sekolah atau sudah dikirimkan oleh pihak sekolah kepada kalian. Mengerjakannya di mana? Mengerjakannya di halaman 6 sampai 7. Uji kompetensi 1 nomor 1 sampai 10. Itu yang pertama. Kemudian uji kompetensi 2 halaman 13 sampai 15 nomor 1 sampai 10. Jadi dua-duanya pilihan ganda ya. Yang ini pilihan ganda halaman 6 sampai 7 pilihan ganda. Kemudian halaman 13 sampai 15 juga pilihan ganda. Kemudian terus nanti tugasnya dilaporkan kepada siapa? Ya. Nanti pelaporannya nah, susah ya. Prosedur tugasnya gimana? Jadi nanti jawaban ditulis di dalam selembar kertas saja ya, cukup tulis uji kompetensi 1 nomor 1 jawabanmu apa, nomor 2 jawabannya apa, dan seterusnya. Kemudian uji kompetensi 2 maaf, nomor 1 apa, nomor 2 apa, dan seterusnya. Jadi silahkan untuk laporannya di foto kemudian dilaporkan pada Ustadz ya, via Japri saja, jangan di grup, nanti tidak diturun teman-teman nih gitu. Mungkin seperti itu anak-anakku semua. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan kemudahan kalian di dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.